"Marjuki, keluar kamu," kata seorang warga yang suaranya menjulang di antara suara pintu yang ditendang-tendang. Teriakan dan umpatan kasar dan diakhiri namanya. Marjuki hanya terdiam di dalam kamarnya. Rumah yang besar malah semakin membuatnya tersesat. Ia tak tahu harus pergi kemana atau kabur kemana. Adapun warga di luar sana sudah mengacungkan kepalan tangan, tongkat, golok, dan celurit. Marjuki adalah seorang juragan di desanya, bukan suatu hal yang berlebihan jika di tangannya puluhan warga desa menggantungkan hidup. Aset milik Marjuki meliputi sawah, kebun nanas, dan ladang kentang yang totalnya belasan hektar. Ia juga memiliki tambak ikan, gurame dan lele, 30 ekor kambing, serta 50 ekor ayam. Selalu menghasilkan daging dan telur berkualitas. Semua itu dikelola oleh orang-orang yang ia rekrut apapun bertamu sendiri kepadanya untuk meminta pekerjaan. Alhasil, kerjaan Marjuki setiap harinya hanya mampir untuk melihat-lihat bisnis berjaya dan sisanya menikmati uang hasilnya. Kekayaannya membuat ia dan keluarga menjadi orang nomor satu dan sudah pasti terpandang di desa. Rumah Marjuki seakan terlihat seperti istana jika dibandingkan dengan rumah warga yang lain dengan pagar menjulang dan kolam ikan di depan rumah. Beberapa orang di desa juga menghormatinya dan menganggapnya sebagai tokoh masyarakat. Setiap seseorang bertamu dengan Marjuki, orang itu mencoba bersikap ramah. Bahkan ada yang gemar mencium tangannya ibarat orang tua sendiri. Ia memang terlihat seperti orang penyelamat yang membukakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk pegawai-pegawai di kantor desa. Meski begitu, beberapa orang lain merasa bahwa kekayaan Marjuki dan asetnya berlimpah tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak karyawannya. Kenaikan upah yang dipinta petani untuk sawah dan kebunnya belum dipenuhi sejak 6 bulan lalu. Di saat itu ia berjanji menaikkan maksimal 3 bulan. Buru-buru itu semakin tersulut emosinya ketika mendapati Marjuki pergi keluar kota dan datang dengan mobil baru. Sebuah mobil sedan berwarna merah yang sebenarnya tidak cocok dipakai di jalan desa. Sialan, mereka nggak tahu rasa bersyukur. Apa jadi karyawan, saya sudah kasih semua buat mereka, tapi mereka malah meminta lebih. Marjuki naik pitam. Ia dan istrinya hanya bisa diam di ruang tamu ketika beberapa jam sebelumnya perwakilan karyawan mereka duduk di sofa-sofa empuk untuk meminta kenaikan upah. Yang membuat Marjuki dan istrinya marah adalah karyawan mereka mengancam melakukan aksi mogok kerja dan blokade jalan menuju sawah, ladang, tambak, dan peternak. Marjuki jika dalam waktu 2 bulan Marjuki belum menunaikan upah mereka, hal itu dirasakan mustahil bagi Marjuki karena mobil sedan merah yang bersanding dengan 3 mobil Marjuki yang lain masih harus dicicil dengan biaya yang tidak murah. Bagaimana caranya kita mendapatkan uang tanpa membuat mereka marah-marah lagi? Tanya sang istri kepada Marjuki. Pria itu mondar-mandir di ruang tamu dengan mata yang bergerak ke segala arah. Setelah melakukan hal tersebut untuk beberapa menit, ia tersenyum seperti anak kecil menemukan uang 100.000. "Mas, kalau kamu nanti kenapa-napa gimana?" tanya istri. "Tenang saja, ini cara jenius untuk memecahkan masalah kita," ujar Marjuki mengenakan jubah. Agar dapat memecah emosi warga dan mendapat uang sekaligus, Marjuki memutuskan untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Dengan adanya isu babi ngepet, ia berharap bahwa seandainya ia terlihat, warga akan mengikuti isu tersebut dan melupakan janjinya Marjuki.
Untuk menaikkan upah karyawan, Marzuki juga mengincar orang-orang yang tidak ikut dalam golongan pekerja peminta kenaikan upah agar tercipta sebuah fitnah bahwa pencurian di desa akibat oleh orang-orang yang membutuhkan uang yang tak lain adalah pekerja golongan peminta naik upah. Sebagaimana yang diarahkan oleh dukun mereka, sang istri bertugas untuk menjaga lilin agar tidak padam, dan Marzuki menyamar atau menyasar rumah sebagai seekor babi. Istrinya kaget bahwa pesugihan babi ngepet ini merubah wujud suami yang ia kenal menjadi seekor babi dalam waktu sekejap saja. Dengan modal keberanian dan ketangkasan sebagai babi, Marzuki mencuri uang ketika korbannya sedang tertidur pulas. Ia menggesekkan hidung babinya ke tembok, lalu uang dengan ajaibnya akan muncul di hadapan sang istri. Hal tersebut ia lakukan setiap 2 kali dalam sebulan. Tak disangka ekspektasi Marzuki terwujud. Warga khususnya yang kehilangan harta benda sudah saling menyimpan curiga kepada pekerja yang saban hari membahas kebobrokan Marzuki di kedai kopi. Bahkan Marzuki mendengar beberapa bertengkar dan hampir saling bunuh. Marzuki senang mendengar itu. Ia memiliki jalan keluar dari janjinya. Di saat keuntungan ia dapat dengan mudah sebagai babi ngepet. Marzuki, "Kamu nggak bisa kemana-mana," kata seorang dari kerumunan di depan rumahnya. Marzuki dibasahi oleh keringat yang tak mengucur sendiri. Ia tidak tega melihat istrinya menangis sesenggukan di dalam kamar. Semua ini karena kesalahan kecil yang ia lakukan. Sekitar jam 1 malam, ketika Marzuki ingin mencuri sebagai babi ngepet, ia tidak sengaja berjalan dengan jumawa melintas depan sepeda motor yang lewat. Karena panik, ia malah masuk kembali ke dalam rumah. Pengendara yang melihat seekor babi masuk ke dalam rumah Marzuki sontak kaget dan berhenti di depan rumahnya. Ia melihat seekor babi di depan rumah dengan wajah yang begitu menyeramkan. Orang normal pun tahu bahwa itu bukanlah babi biasa. "Babi ngepet, babi ngepet!" Teriakan tersebut membuat Marzuki seperti orang bodoh. Dipergoki sebagai babi di rumahnya sendiri. Mendengar teriakan itu, istrinya langsung meniup lilin yang diikuti menghilangnya Marzuki. "Bu, ini gimana bu? Kita ketahuan," ujar Marzuki panik. Sang istri mulai menangis dan tidak mengatakan apapun lagi. Marzuki mencoba mengunci semua pintu dan mengintip dari balik jendela. Di depan rumah warga berdatangan, termasuk pekerjanya yang ia tahu bergabung dalam peminta kenaikan upah ataupun tidak. Teriakan makian dan pintu yang tak henti-hentinya ditendang mengalahkan Marzuki. Ia tidak memiliki jalan keluar dan tak tahu bahwa detik itu adalah detik terakhir dia menjadi orang kaya. Dan akhirnya rumah Pak Marzuki pun dibakar sampai menjadi arang. Seluruh dan isinya hancur menjadi debu beserta pemiliknya. Tamat.